Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau sudah mengenal Allah, hidup ini indah, damai, tentrem, adem, loh jinawe. Ya itulah yang dimaksud surganya Allah itu. Apa buktinya? Bunda didatangkan kun di dalam hati oleh Allah rasa lapar. Ayo makanlah. Nah, itulah kunnya Allah. Ketika Bunda sudah digerakkan ambil makanan, ambil minuman, ambil ikan dan disuapi oleh Allah, kan bukan Bunda lagi kan yang berkuasa, ya enggak? Iya. Itulah kun fayakunnya Allah. Oh, ternyata surganya Allah ya ini. Ketika Bunda ingin makan, makanan sudah ada, malah disuapi Allah, ya kan? Ketika ingin minum, minuman sudah ada, pun juga disuapi Allah. Ketika makanan dan minuman sudah sampai kepada lambung kita, maka Allah yang mengurus, yang memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, yang memilah-milah sehingga menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi kotoran dan sebagainya. Siapa dia penguasanya? Kan bukan Bunda yang memproses, ya kan? Iya. Ya itulah surga itu ketika manusianya di dalam kedamaian, di dalam keindahan di alam ini. Jadi surganya tidak besok, sekarang sudah bisa diraih. Tergantung manusianya ingin tetap di neraka atau ingin hijrah ke dunia. Ingin hijrah ke akhirat, yakni ke surganya Allah. Iya. Tapi bersyukurlah pada Allah, tak lama kan, 1 tahun lebih saja saya dah jumpa hakikat dan makrifat yang sebenar. Padahal kalau kita ngaji di luar sana, biayanya berapa setiap kita ngaji? Sampai puluhan tahun, masa tersita dengan demikian lamanya. Ya kan Bunda? Iya. Belum tentu ya ketemu, ya kan? Maka dari itu inilah kemurahan Allah pada kita semua ini. Dikasih jalan tol, jalan singkat. Kenapa? Agar kita siap menghadapi saat detik-detik sakaratul maut tiba, maka kita enjoy saja pulang. Kenapa? Karena selama ini pun juga sudah pulang. Duduknya pulang, masaknya pulang, sholatnya pulang. Ya enggak Bunda? Iya. Jadi Bunda tidak sedih lagi ya dulu ketika sebelum mengikuti bimbingan baik kayak sumpah rasanya hidup ini, ya kan Bunda? Iya, rasa dah tak mau hidup. Iya, alhamdulillah, ya itulah. Jadi Bunda diberi begitu supaya Bunda bisa begini. Maka kalau Bunda tidak merasakan panas, Bunda akan melupakan Tuhan, ya enggak? Iya. Makanya Bunda itu dihukum di huru hara hawa nafsu ini ibaratkan untuk bertemu dengan hari akhir zaman, yakni ketika mengikuti bimbingan baiat, maka ya diperangkan dulu hawa nafsu ini, dipanasi dulu oleh Allah, sehingga apa? Sehingga ketika manusianya sudah usai perannya, maka dikembalikan lagi ke kotaknya. Jadi yang ada hanya Allah, wayangnya menengok, wai, enjoy, wai. Ya kan Bunda? Baru tahu hidup ni wayang sahaja. Tapi kita selama ini tidak sadar telah nyembah wayang, ya kan? Jadi ibarat begini Bunda, kita selama ini contoh
Bunda, saya, dan sahabat-sahabat, semisal kita ditakdirkan jadi seorang dalang. Kita beli kulit lembunya, kita samak, kita sikat, kita bersihkan. Setelah bersih kita jemur sehingga kering. Setelah kering kita emal, kita gambar sedikit demi sedikit. Setelah kita gambar, kita gunting-gunting. Setelah kita potong-potong, kita warna-warnai. Begitu sulitnya untuk menciptakan wayang ini. Setelah terjadi wayangnya sempurna, saya namakan Abdul Halim. Hei Abdul Halim, wayang kau kuberi nama Abdul Halim. Setelah wayang yang bernama Abdul Halim ini ditancapkan ke pelepah pisang, jebret, langsung si Abdul Halim wayang ini ngomong kepada dalangnya, wahai dalang, cukup sudah, cukup. Sekarang aku yang jadi Tuhan. Nyahlah engkau, goiblah engkau, aku tak butuh kau. Karena aku bisa jalan-jalan sendiri. Aku bisa sholat-sholat sendiri. Aku bisa makan-makan sendiri. Aku bisa bekerja sendiri. Aku bisa melihat, mendengar sendiri. Ya enggak, Bunda? Iya. Ketika manusia berjalan sendirian di dunia ini ya panas, ya kan? Iya. Sekarang dah Akan tenang. tetapi sudah tenang, Bunda. Sudah paham apa kehidupan. Iya, alhamdulillah. Hal yang demikian itu loh, tidak bisa ditukar dengan apapun ya Bunda. Tak bisa. Bila dapat Allah, kita rasa cukup sempurna dah. Alhamdulillah, itulah nikmat-nikmatnya manusia di dalam surganya Allah yang hatinya selalu menyaksikan Allah, ya kan? Iya. Sebab berarti kalau Bunda sudah menyaksikan Allah, berarti kan Bunda sudah lepas dari syahadatnya, lepas dari sholatnya, lepas dari zakatnya, lepas dari puasa dan hajinya, ya kan? Kalau tidak dilepas itu ya tidak bisa menyaksikan Allah, ya kan? Sebelum ni sedih tau sebab kan susah nak pergi haji semua. Oh, sudah pergi haji Bunda? Belum. Sudah belum. daftar tapi nama tak sudah naik daftar. Bila belajar makrifat rupanya hari-hari kita buat haji. Kalau sudah sampai kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bila hati sudah tak mensekutukan dirinya dengan Tuhannya, makna mensekutukan di sini manusianya lebih mentunggalkan, mentauhidkan, mengadakan, mewujudkan, menghidupkan hanya dirinya di hatinya. Inilah kesyirikan yang nyata. Jadi meskipun ibadah, sholat, puasa, haji dilakukannya, mung tambah jauh dari Tuhannya. Nah, yang dimaksud haji itu ketika manusianya sudah goib yang wujud Allahnya, maka itulah manusianya sudah terbebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena manusia sudah datang kembali kepada Tuhannya, yakni sebagai tamu-tamu Allah. Bukan yang memiliki Masjidil Haram, tapi sebagai tamu-tamunya Allah. Ya itulah lambangnya haji. Monggo Kang lampahi, monggo paparannya atau apa tambahannya, silahkan Kang Mas. Betul sudah Tuan Guru. Betul sudah itu. Ya artinya ya selalu pandang memandang lah, memandang ke dalam ya kan, melihat yang hidup pada kita tadi ini. Bila selalu melihat yang hidup itu, ya istilahnya seperti itulah istilahnya. Ya begitulah, selalu melihatlah. Alhamdulillah. Jadi memang seolah-olah manusianya bisa melihat Allah. Memang seolah-olah manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Akan tetapi
manusianya harus tidak menyaksikan dirinya dahulu. Kalau manusia masih menyaksikan dirinya dahulu, ya tak mungkin bisa menyaksikan Allah. Bila manusianya sudah tak bisa menyaksikan dirinya lagi, itulah yang dimaksud menyaksikan Allah. Bila manusianya goib, yang wujud hanya Allah. Iya, Kang Mas? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Jadi jalan satu-satunya ya harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu akan menjadi malapetaka. malapetaka digonjang-ganjing dengan perkara-perkara dunia, ya kan? Nah, Jadi iman atau yakin kepada hari kiamat itu adalah hal yang dimiliki, yang diwajibkan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena setiap manusia pasti ketemu dengan kiamatnya. Pasti ketemu dengan baiatul akbarnya. Apa? Syakaratul maut. Makanya rukun iman yang kelima ini wajib iman kepada hari kiamat. Kenapa? Karena manusia tetap ketemu dengan hari kiamatnya masing-masing. Bukan jamaah. Bukan kiamat yang goib, yang belum ada itu. Tidak pernah ada, namanya saja kiamatnya goib. Padahal kiamat yang nyata pada tiap diri manusia tidak diperhatikan. Ya kan, Kang Mas? iya. Jadi kiamat itu untuk setiap manusia. Kalau kiamatnya besok sekarang belum terjadi, berarti manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad belum mengalami kiamat. Kata siapa? Mereka sudah tidak ada di dunia ini, itulah karena mereka sudah mengalami kiamat. Kiamatnya dewi-dewi, ra berjamaah. Sentiasa lah, Ya, sentiasa mengkiamatkan. Sentiasa mengkiamatkan. ya itulah kiamatnya. Kalau manusianya tidak mau kiamat, ya diubek-ubek dunia terus, diubek-ubek halusinasi terus, ya diubek-ubek alam kasap-kasap terus. Akhirnya tidak bisa pulang, jadi hantu bagi dirinya sendiri. Moga dilanjut. Iya, begitulah bangunnya. Harus mengkiamatkan diri ini manusianya. Bila mana manusianya nggak kiamat ya manusianya menjadi peranan kawan tadi itu. Jadi cocoklah dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Ya panggung sandiwaranya Tuhan, bukan panggung sandiwaranya manusia. Manusia tidak punya apa-apa kok bisa buat panggung. Ya ini kan panggungnya Tuhan, manusia panggungnya Tuhan, kita, Anda semua panggungnya Tuhan, alam semesta yang kita lihat ini ya panggungnya Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, agar manusianya bisa enjoy nonton Tuhan sambil makan popcorn, ya kan? Indah nonton Tuhan. Wong diutus atau diperintah nonton saja ndak mau. Dia salah dewe, ya kan? Yang ditonton awak dewe, yang ditonton hawa nafsunya sendiri, ya panas, bro. Jadi ketika kita bisa nonton diri kita bahwa diri kita hanyalah diperankan Tuhan, maka kita bisa menonton orang lain pun juga. Tahu rahasianya orang lain kenapa? Karena tiada Tuhan yang menggerakkan. Tiada sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Indah akhirnya hidup ini. Meskipun melihat orang berbeda agama, indah. Yang satu dengan yang lain seolah-olah berbeda, tapi indah di dalam panggung sandiwara ini. Kenapa? Karena yang ada hanya yang maha indah. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Benar itu. Ustaz, Iya. di luar sana kan ramai yang sedang menantikan sosok Dajjal.
Dajalnya katanya goib, ya tidak datang-datang wong goib. Wong dajalnya sudah nyata di dalam hatinya, tidak pandang, tapi memandang yang tidak ada, yang belum datang, ya akhirnya kecele. Salah pandang, ya kan? Katanya istana Dajjal itu sudah ada di Arab Saudi. Iya, ada. Arab itu kan awalnya dulu tempatnya orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang, ya kan? Jadi maknanya jahiliyah itu yaitu hawa nafsu setiap manusia sebelum kerasulannya datang. Ya itulah tempatnya Dajjal. Duduk kita jahili ini bukan duduknya Tuhan, ini dudukku. Aku yang jadi Tuhan kok ini Dajjalnya tidak kelihatan. Yang sholat ini bukan Tuhan, aku yang bisa sholat. Ngapain Tuhan sholat raunuk gawe ini? Inilah Dajjal yang tidak kelihatan, ya kan? Seolah-olah Allah tidak berkuasa atas diri Dajjalnya. Dajjalnya yang jadi Tuhan. Akhirnya Dajjalnya punya neraka dan punya surga versi Dajjal. Neraka dan surganya apa? Goib. Ya, selagi masih ada manusianya ya, selagi itulah Dajjal tadi itu. Iya, pada intinya ya hawa nafsu inilah fitnah-fitnah Dajjal. Sholatnya difitnah sehingga tidak sampai kepada Allah, akan tetapi sholatnya malah menjadi musuh-musuhnya Allah, ya kan? Jadi fitnah kan? Ya. Ibadahnya jadi fitnah, tidak sampai kepada lillah alias dimakan sendiri. Akhirnya nantang Tuhan tapi rakroso, ya kan? Akhirnya kan jadi fitnah. Ya itulah fitnah-fitnahnya Dajjal itu yang tidak diketahui oleh manusia. Manusia hanya percaya dengan simbol-simbol dan dongeng-dongeng semata. Iya. Mereka menantikan Imam Mahdi, sosok Imam Mahdi untuk menyelamatkan kita. Orang yang bisa menyelamatkan orang itu ya dirinya sendiri. Contoh logikanya begini. Kita duduk-duduk dengan Nabi Muhammad. Kita semasa dengan Nabi Muhammad. Duduk bareng. Apabila iman kita beda jauh dengan imannya Nabi Muhammad, yang mana imannya Nabi Muhammad di dalam hatinya yang ada hanya Allah, Muhammadnya tidak ada, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Berarti di dalam hati kan yang Nabi Muhammad kan yang ada hanya Allah, ya ada. Iya. Nah, maka iman kita meskipun duduk bareng Nabi Muhammad, tapi iman kita beda. Iman kita selama ini yang ada, yang wujud hanya hawa nafsunya, Allahnya gaib. Apakah tidak sama Nabi Muhammad duduk-duduk dengan orang Yahudi? Ya ada. Iya. Jadi meskipun kumpul dengan Nabi Muhammad, ya tidak bisa menjamin. Wong masih Yahudi, orang hati kita masih ingkar kepada Allah. Ya tidak menjamin meskipun duduk bareng Nabi Muhammad. Apalagi yang tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, ya tidak. Yang dimaksud bertemu Nabi Muhammad agar mendapat syafaatnya Allah, yaitu jadilah Rasulullah. Maka ketika kita sudah menjadi Rasulullah, gampang menghalau orang-orang yang jahil ini. Apa maknanya? Hati kita, tangan kita, badan kita, kaki kita, pikiran kita selama ini kan jahil kepada Allah. Maka bisa diseru oleh Rasul yang sudah bangkit ini. Hei tangan, hei kaki, hei mata, hei telinga, kembalilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu maknanya Rasul itu menyeru kepada badan ini supaya lillahi ta'ala. Itu maksudnya Bunda. Paham? Paham. Bila dah masuk. Itulah yang dimaksud Imam Mahdi
dan Nabi Isa, yakni harus belajar ilmu hakikat dan makrifat supaya bangkit Isa dan Al-Mahdinya guna untuk melawan Dajjal, bunuh awake dhewe. Jadi malaikat Israel itu kebalikannya nanti. Kalau malaikat Israel itu kan nyabut nyawanya orang-orang, nyabut nyawanya makhluk. Terakhir dia membunuh dirinya sendiri dengan menjerit nyabut nyawanya, ya kan? Tapi kalau kita mencabut nyawa kita dulu, baru bisa mencabut nyawanya makhluk, baru bisa mencabut nyawanya orang lain, ya enggak? Selama ni kita halusinasi. Iya, memang begitulah Allah memperjalankan manusianya. Meskipun kita selama ini halusinasi, apa itu salah, Bunda? Tidak ada yang salah, Bunda. Ya kan? Iya. Karena memang kita masih diperjalankan seperti itu. Masa Allah kita salahkan, ya kan? Iya. Nah, memang ini pagelaran Allah, panggung sandiwaranya Allah. Ya, tidak ada yang salah di dalam panggung ini. Wong panggungnya semuanya milik Allah. Bila Bunda setelah mengikuti bimbingan baiat itu, akhirnya akan sadar Bunda yang dulu dan Bunda yang sekarang apa bedanya? Ya enggak? Iya. Sebenarnya dulu kita Dajjal. Iya, Sebenarnya dulu kita Dajjal. iya, akhirnya kebuka semua rahasia alam goib itu sudah tidak goib lagi, nyata semuanya. Tapi kalau manusia masih percaya dengan alam goib, berarti manusia belum percaya dengan bahwa dirinya lah yang goib. Ya enggak, Bunda? Iya. Sebab tu banyak grup WhatsApp tau. Telegram yang orang ada grup untuk zikir tau. Istighfar, selawat, banyak-banyak. Dia orang kata Allah sedang murka sebab manusia tak ingat Allah, tak berzikir. Iya, iyalah memang indah peran-peran ini. Jadi kita akhirnya ketawa sendiri melihat kebodohan kita sendiri dulu, ya Bunda, setelah dipahamkan, ya kan? Iya. Tapi memang kalau kita, Bunda, setelah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, hidup yang dulu di tanah, hidup yang dulu sebelum mengikuti bimbingan baiat, dan hidup yang sekarang yang setelah mengikuti bimbingan baiat, itu kan tidak ada bedanya, Bunda. Hidup yang sama, ya kan? Sama. Ya kan? Iya. Kalau hidup yang sama, mana mungkin manusia terkena dosa? Wong manusia tidak bisa apa-apa. Maka hancur leburlah dosa-dosa itu, ya kan? Iya. Manusia selama ini merasa punya dosa kan karena manusianya yang jadi Tuhan. Iya, dosa terus. Sholatnya berdosa, dikiranya berdosa, panas terus, tidak ada dinginnya, ya kan? Iyalah, kalau solat, lambat solat berdosa. Ya memang ini kebanyakan tidak dipahami oleh manusia, sehingga ada yang bilang masa sholat itu berdosa, sholat kan ibadah. Memang ya tidak apa-apa karena belum dipahamkan oleh Allah kepada apa yang dimaksud sholat yang sebenar-benarnya sholat. Monggo Kang Mas, Bunda, yuk dilanjut, ungkapkanlah apa yang ada di hati. Alhamdulillah. Semoga saya khususnya dan semoga Bunda, Kang Mas dan saudara-saudaraku baik yang di bawah, semoga kita semua sama-sama dimudahkan untuk jalan bertemu Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita kan pahala dan surga. Ya temui dulu siapa yang punya pahala dan surga. Maka bila sudah ketemu, kita sudah di dalamnya, di dalam uripe Allah. Disitulah puncak-puncaknya keindahan.
Semoga kita semua dimudahkan untuk selalu di dalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok ketemu lagi ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.